Salah satunya apa? Yang perlu benar-benar jadi kita pemikiran kita adalah eksekutornya nggak mau. Itu fakta yang terjadi ya Bu ya. Yes. I see. Dokter sebagai orang yang harus melakukan eksekutor nolak karena itu dianggap bertentangan dengan apa? Kode etiknya mereka. Halo Mikaster, kita berjumpa lagi. Saya dengan Dea Tungga Esti. Topik kita pada kesempatan kali ini cukup spesial. Kita akan membahas mengenai kekerasan seksual. Sangat disayangkan, kekerasan seksual terus meningkat. Dari data yang saya pegang, baik dari LPSK ataupun dari lembaga-lembaga yang menangani mengenai kekerasan, semua datanya meningkat. Bahkan baru-baru ini kita ketahui ada 4 kasus yang sangat ramai dibicarakan dan sangat miris kita melihatnya. Kasus pertama adalah apa yang terjadi di Jember. Seorang pengasuh pondok pesantren melakukan kekerasan seksual terhadap santrinya sendiri dalam suatu lingkungan pondok pesantren. Kasus kedua melibatkan seorang perempuan di Kota Blora di Jawa Tengah yang kebetulan dia mengalami disabilitas ganda, sempat 3 kali hamil, dan kemudian diketahui pelakunya adalah ayahnya sendiri. Kasus ketiga adalah apa yang dialami seorang gadis di Gorontalo yang diperkosa oleh 5 orang secara bergiliran. Dan kasus keempat yang saya rasa sedang hangat menjadi perhatian publik adalah apa yang dialami seorang public figure Vena Melinda dengan suaminya. Sehingga ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah tangga. Nah, merujuk kepada 4 kasus tersebut, kita bisa lihat gambarannya bahwa kasus kekerasan seksual dapat terjadi bagi siapa saja. Orang biasakah, public figure kah, bahkan dalam lingkungan pendidikan sekalipun. Untuk itu, sangat spesial sekali hari ini kita kedatangan Ibu Anggraini Haryani Putri SHMH. Betul. Luar biasa, beliau adalah seorang dosen Fakultas Hukum dari Universitas Bhayangkara, seorang advokat, dan juga beliau sedang menulis disertasi tentang pemberatan tindak pidana, hukuman pemberatan pidana yang adalah kebiri kimia. Iya, betul sekali. Nanti kita akan ketahui seberapa efektifkah hukuman pemberatan tersebut. Boleh. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini, senang sekali. Tadi kita sudah ketahui ya Bu ya, banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual terjadi dan sepertinya bukan malah menurun begitu ya, tetapi terus meningkat. Bagaimana Bu keadaan ini? Miris ya kalau kita melihat seperti itu, bukan hanya di lingkup biasa saja, bukan di lingkungan biasa saja, ini sudah merambah ke pendidikan gitu. Yes. Yang sangat-sangat mengerikan itu adalah ke pendidikan. Karena apa? Uniknya ini pelaku kejahatan seksual itu lebih banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Nah, ini menjadi sebuah fenomena gunung es yang saya rasa ini kalau kita diamkan, berarti kita turut serta melakukan pembiaran. Nah, makanya saya tertarik sekali untuk membahas hal ini gitu ya. Sangat unik ketika saya mau menulis tentang disertasi pola pemberatan pidana ya yang kaitannya dengan kebiri kimia. Sampai saat ini kan sudah ada, tapi ya kita tahu sendiri gitu ya. Data yang didapatkan Bareskrim, data yang didapatkan oleh penyidik PPA itu setiap tahunnya meningkat, yang kaitannya adalah seksualitas. Jadi bukan hanya kekerasan tapi sudah menambah ke dalam kejahatan. Nah, kalau sudah kejahatan berarti ini harus ada hukuman. Nah, hukumannya seperti apa? Ya itu yang harus dipikirkan. PR siapa? PR kita bersama. Menurut saya seperti itu ya. Jadi kita jangan diem. Sehingga dengan adanya pemberatan hukuman tadi ya kebiri kimia, terus kemudian ini menimbulkan efek jerah, Ibu melihatnya bagaimana? Ya, ini menjadi sebuah yang
aneh buat saya. Sudah ada aturan hukumnya, sudah jelas, namun sampai saat ini sejak diundangkan itu belum bisa untuk dilaksanakan. Belum dilakukan? Belum. Sudah ada 4 putusan ya. Sudah ada 4 ya. putusan. Yang terakhir adalah yang tadi santriwati tersebut ya. Dia itu divonis kan, vonis hukumannya sebagai pemberatnya adalah kebiri kimia. Tapi belum bisa. Walaupun sudah ada peraturan pemerintah PP ya yang mengatur tentang tata cara. Tetapi banyak sekali polemik. Salah satunya apa? Yang perlu benar-benar jadi pemikiran kita adalah eksekutornya nggak mau. Itu fakta yang terjadi ya Bu ya? I see. Dokter sebagai orang yang harus melakukan eksekutor menolak karena itu dianggap bertentangan dengan kode etiknya mereka. Walaupun itu bentuknya dari putusan hakim gitu ya. Ini adalah putusan gitu ya untuk memerintahkan. I see, si eksekutornya tapi tidak mau. I see. Waduh, kita harus cari jalan keluar ya Bu ya. Nah, apa kemudian ya? Apa? Oke. Sehingga kalau dengan demikian Bu ya, kita sudah ada hukuman pemberatan. Apakah kemudian apa lagi ya Bu yang harus kita sudah ada hukumannya tidak dijalankan, aturannya kah yang harus dirubah atau gimana kalau menurut Ibu? Nah, saya melakukan hal ini ya, penelitian ya. Kita bicara berdasarkan penelitian yang saya lakukan bahwa kenapa sih kok nggak bisa dilaksanakan. Ternyata tadi eksekutornya nggak bisa melakukan. Akhirnya mencari cara lain. Bagaimana sih pola pemberatan yang lain gitu kan? Nah, pola pemberatan yang lain kita harus melihat dari segi bisnis. Ekonomik. Bagaimana seseorang ini bisa dikasih hukuman pemberat yang tidak berlangsung agak lama gitu kan. Kalau kebiri ini kan dia harus nanti dulu dia pidana pokoknya dulu dijalankan baru dia bisa dikebiri dan eksekutornya nggak mau melakukan. Berarti harus dicari pola pemberatan model seperti apa lagi kan. Nah, ada ya seperti penemuan hukum yang harus kita cari gitu kan. Ya ini berkaitan dengan bisnis ekonomik ya. Bagaimana seandainya si pelaku ini harusnya memberikan restitusi kepada korban. Iya betul ya. Karena korban ini kekerasan seksual atau kejahatan seksual, korban ini bukan hanya terluka secara fisik yang dia akan bawa, tapi secara mental. Mental ini bisa dipulihkan tapi tidak sempurna. Terutama ketika korbannya anak. Betul. Dia bawa terus tuh seumur hidup dia. Bahkan tidak jarang korban bisa menjadi pelaku. Ya, karena traumatis tadi ya, itu bisa menciptakan ya. Itu dia. Saya menarik sekali Bu, ketika tadi kompensasinya kemudian berkaitan dengan ekonomi gitu ya. Kira-kira seperti apa nih Bu bentuknya? Balik tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada restitusi. Restitusi itu apa sih bentuknya? Yang dia harus membayar kepada korban ini untuk pemulihan, baik secara fisiknya dia, pengobatan secara fisik. Yang paling berat adalah pengobatan dia secara mental. Si pelaku ini harus bertanggung jawab memulihkan mentalnya dia. Berapa lama? Ya asesmen. Gunakan dokter sebagai orang yang asesmen berapa lama dia butuh untuk terapi. Itu dibayar oleh siapa? Pelaku. Jangan lagi korban, dia harus membiayai dirinya sendiri lagi. Wah, dia sudah jadi korban lagi. Betul. Sudah jatuh tertiban tangga dia. Kalau sekarang Bu, posisi yang terjadi sekarang secara hukum positif kita yang berlaku gitu, apakah negara kemudian memberikan treatment semacam itu? Negara sampai saat ini memang memberikan pendampingan hukum, memberikan treatment tapi tidak secara seluruhnya Makanya banyak sekali korban ini yang membutuhkan konseling secara pribadi yang belum cukup apa yang diberikan negara ya. Sehingga harus dibebankanlah kepada si pelaku lah, dia yang menciptakan keadaan itu ya. Menarik sekali. Siap. Kita bergeser Bu, kita akan bicarakan mengenai kasusnya Vena Melinda dan Ferry Irawan sekarang. Viral ya. Lihat dari senyumnya sepertinya sudah banyak nih yang ingin disampaikan. Jadi kita melihat sekarang kekerasan seksual tidak hanya terjadi di luar perkawinan begitu ya, terjadi juga di dalam perkawinan. Bagaimana itu Bu? Betul. Ada yang sangat unik sebenarnya. Perkawinan itu kan KDRT itu kan ada tadi ya, fisik, ekonomi dan seksual.
undang-undang ada yang mengatur bahwa seseorang suami manakala memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual tapi si istri tidak menginginkan, itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan seksual. Nah, ini sebuah hal yang menarik gitu kan. Kalau sampai terjadi yang dilakukan oleh FI ya, FI itu kan dia melakukan itu karena dia memang dia punya kelainan sebenarnya, kejiwaannya, mentalinya dia pasti karena apa, dia membutuhkan hubungan seksual yang berlebihan atau biasa kita kenal dengan hyper kan. Nah, ketika pasangan itu tidak bisa untuk memenuhi, dia melakukan kekerasan, pemukulan dan lain-lain. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kenapa? Ini hukum yang berlaku akan menjadi dua, KDRT dan hukum umum. Nah, mana yang akan diterapkan? Kalau KDRT, ya deliknya adalah delik aduan, seperti yang dilakukan oleh Vena Melinda. Nah, ini bukan hanya terjadi oleh public figure saja, banyak sekali. Bahkan tidak jarang pelaku itu orang tuanya korbannya anak. Aduh, luar biasa. Miris sekali. Miris ketika suami istri saja itu sudah ada payung hukumnya sebenarnya. Nah, apalagi dengan anak korbannya. Aneh, orang tua kandung bisa melakukan itu. Fakta yang kita tidak bisa tutup mata, tapi itu terjadi everyday, ya. Setiap Sangat hari. Mengerikan. Nah, melihat pada kasus tadi, kita mendengar kemudian ada upaya perdamaian yang mereka lakukan. Apakah itu nanti akan bisa menggiring bahwa ini menjadi restoratif justice lah begitu? Menurut Ibu bagaimana? Nah, restoratif justice ya, Indonesia sudah menerapkan restoratif justice dalam segala lini, baik itu perdata maupun pidana ya. Akan tetapi belum ada batasan. Nah, batasan restoratif justice ini bisa diterapkan dalam pidana apa saja sih? Ya kan? Itu belum ada batasan. Semua saat ini dilarikan kepada restoratif justice. Nah, manakala dalam kasus yang tadi ya diupayakan untuk perdamaian dan lain-lain, itu sebenarnya untuk mencabut manakala karena ini kan delik aduan. Bisa dicabut manakala sudah terjadi perdamaian antara dua belah pihak. Tapi kan ini bisa saja restoratif justice ini terlaksana tapi tetap aduan ini tidak dicabut. Bisa saja nanti jatuhnya akan meringankan saja dalam hukuman. Jadi perkara bisa tetap berjalan gitu ya. Oke, tetapi hukumannya mungkin kira-kira akan meringankan. Maksimal kan 5 tahun. Iya. Bisa saja nanti bisa jadi 2 tahun atau berapa. Oke. Jadi tidak menghilangkan gitu ya Bu ya, karena tidak dilakukan pencabutan oleh si pelaku dengan delik aduan tadi. Iya. Nah, fakta semacam ini Bu ya, kemudian kita melihat ini, saya rasa mungkin hanya seorang Vena Melinda barangkali dia mengetahui ada perlindungan hukum lah sebetulnya terhadap seorang istri begitu ya apabila dilakukan kekerasan terhadap suaminya. Tapi saya rasa tidak terlalu banyak sebetulnya para istri-istri ini mengetahui tentang bahwa dirinya dilindungi begitu Bu. Iya benar ya. Jadi ini sebenarnya bukan mereka tidak tahu sih sebenarnya. Tapi satu, mereka itu lebih banyak pertimbangan. Istri itu kadang-kadang banyak pertimbangan ya, takut nanti kalau dia melaporkan ya ke penyidik segala macam, nanti pasti ujungnya divorce. Ya kalau sudah ada anak, dia tidak bekerja, nanti gimana yang membiayai, banyak sekali pertimbangan yang akhirnya menjadi apa? Menjadi pembiaran. Betul. Karena KDRT ini penyakit. Kenapa saya bilang penyakit? Satu, dia mukul. Kita diemin. Besok dia mukulnya udah pakai alat. Besoknya lagi bisa mati kita sama dia. Karena apa? Pembiaran. Pembiaran seperti ini itu dengan dalih kasihan, bingung, ekonomik dan lain-lain. Padahal tidak boleh seperti itu. Siapa nih yang bertanggung jawab? Negara harus hadir. Negara hadir di situ, sosialisasi. Kita punya LPSK, kita punya Lembaga Perlindungan Perempuan, kita punya perlindungan anak. Yuk hadir di situ. Tapi kan selama ini kan, mohon maaf, harus viral dulu baru jalan. Ya. PR buat kita semua masih panjang sepertinya Bu. Barangkali ini juga ya, saya nggak tahu apakah Ibu setuju apa enggak. Sekarang kan sebelum melakukan perkawinan tuh ada semacam tes kan sebetulnya ya, kejiwaan dan segala macam gitu ya. Saya rasa mungkin itu menjadi screening juga nih. Betul. Dulu ya pada saat mau menikah cuma tes kesehatan. Sekarang tes kejiwaan. Nah, penting sepertinya ya. Karena apa? Berjalannya waktu ini adalah suatu kriminologi, berdasarkan ilmu kriminologi itu kita bisa melihat bahwa ini bisa terdeteksi sebenarnya.
pelaku kejahatan atau bibit-bibit kejahatan itu bisa terlihat ketika kita melakukan tes kejiwaan nih. Ya kan? Dia seperti apa tes kejiwaannya dia. Kalau dia psikopat atau seperti apa itu kelihatan jelas. Ini penting buat saya. Saya merasa ini menjadi suatu hal yang bagus sekali. Ini terobosan hukum yang bisa melindungi terutama untuk perempuan-perempuan. Karena kan perempuan ini biar bagaimanapun ya, sehebat apapun dia pasti lemah sebenarnya. Gitu. Setuju kita berarti. Tindakan preventif yang harus dilakukan harus banget. Nah Bu, lembaga survei menyatakan bahwa sekarang justru tadi ya banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Yes. Apa yang harus kita lakukan dengan dunia pendidikan kita kalau begini fakta yang terjadi? Nih, ini PR bersama sebenarnya. Kita sebagai pendidik itu harus tahu batasan sebenarnya. Ya, sex education ya dari awal pertama kali itu harus diberikan dari lingkungan keluarga. Ini penting. Di Indonesia sex education masih dianggap sebagai suatu hal yang tabu. Padahal usia 2 tahun anak itu sudah harus diberikan sex education untuk mencegah kejadian ini. Oh, oke. Jadi dia harus tahu. Dia laki-laki, dia tidak boleh mandi dengan ibunya, dia tidak boleh berinteraksi terlalu banyak dengan kaum perempuan, dia harus bersama laki-laki. Kamu kalau mau mandi sama ayah, gitu. Sex education. Masuk kamar mandi juga, kita biasanya tuh menganggap hal lumrah loh. Kalau misalnya kita ke mall, anak kita mau ke kamar mandi, kita bawa bareng ibunya, padahal dia laki. No, itu nggak boleh. Kasih kayaknya. Karena ini akan menjadi suatu kebiasaan. Sex education. Yang kedua, kita sebagai pendidik harus membedakan sebenarnya. Membedakan mana bagian-bagian yang tidak boleh terlihat dan lain-lain. Ya, bukan menjadi suatu hal yang tabu ketika kita berbicara seks. Ya, harus dihati-hati memang. Nah, aturan hukum sudah ada. Ya, Mas Menteri sudah mengeluarkan aturan. Tetapi aturan tersebut bukannya menekan, tapi justru makin meningkat. Kenapa seperti itu? Rasa ingin tahu dari seseorang. Handphone itu berbahaya sekali. Kejahatan seksual pada saat semua pindah ke dalam digitalisasi itu meningkat. Oke, karena lebih mudah diaksesnya barangkali begitu ya. Oke. Nah, terakhir nih Bu, kita mohon input dasarannya nih dari seorang peneliti disertasi yang luar biasa. Oke. PR besar buat kita semua. Betul. Sehingga apa Bu? Langkah yang harus dilakukan. Kita harus melakukan sesuatu gitu ya di lingkungan kita sendiri. Kita mulai dari mana untuk menghilangkan PR kita ini? Ya, yang pertama keluarga. Keluarga itu harus karena satu ya anak itu adalah bibit atau aset kan. Dia kita cetak istilahnya, dia kertas putih kita yang cetak warnanya kan. Keluarga yang mencetak. Agama, sex education. Sex education tadi bentuknya apakah harus menjadi pelajaran mata kuliah gitu, mata pelajaran kah di sekolah atau bagaimana? Mungkin kalau di perkuliahan bukan sex education lagi bentuknya, jadi karakter building mungkin ya. Ya, untuk membangun kita tuh seperti apa cara berinteraksi. Karena degradasi moral juga akan mempengaruhi ini gitu ya. Ya kan? Nah, dari awal dari keluarga, terus nanti ujungnya apa sih ke sekolah. Ya, karakter building harus dibangun mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, perguruan tinggi semuanya harus ada. Pendidik harus menempatkan diri sebagai seorang pendidik. Jangan pendidik itu menempatkan diri mencari keuntungan. Ya kan? Demi kita memberikan dan lain-lain kita mendapatkan keuntungan. Yang terakhir negara. Negara dalam hal dia negara sudah membuat undang-undang, ada aturan bahwa itu bisa dievaluasi. Bisa diterapkan atau tidak undang-undang tersebut selama kurang waktu 2 tahun. Manakala tidak bisa diterapkan, evaluasi apa yang harus diganti. Tadi misalnya pola pemberatan kebiri, ketika dia tidak bisa diterapkan, diganti dong. Apa? Masih banyak sepertinya PR kita semuanya. Itulah Mikaster, pembicaraan kita pada hari ini, kekerasan seksual. Masih banyak PR yang harus kita lakukan agar betul-betul kekerasan seksual ini harus kita hilangkan. Adalah tanggung jawab kita semuanya. Sampai jumpa lagi dalam Mikes selanjutnya.